sesi berikutnya yaitu materi kebijakan MPK yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur David J. Chandra MA. Beliau adalah Ketua Umum MPK Jakarta. Dan sampai dengan jam 9, 1 jam ke depan beliau akan berbicara tentang kebijakan MPK. Mari kita sambut Bapak David Chandra. Tuhan Yesus memberkati. Persilakan Pak, mari. Ya, terima kasih Bu Hani. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda PAUD di Puncak Jaya. Shalom. Tidak terdengar suaranya. Oh ya, terima kasih. Ya, Puncak Jaya ini mendapat satu kepercayaan besar karena ternyata pesertanya jauh melebihi target ya. Nggak ada berapa ini? Lewat dari 20 ya. Berapa Ibu Bu Hani? 48 Bapak. Ya. Ayah Bunda. Berapa? 48. 48. Sudah 2 kalinya ya. 48 ya. orang. 48 ya. Terima kasih. Ya. Ya kami memberi apresiasi bahwa para ayah bunda PAUD semangat untuk mengikuti pelatihan ini, dan kami juga semangat untuk memberikan apa yang diperlukan bagi para ayah bunda PAUD di Puncak Jaya ini ya. Jadi kami bersyukur bahwa kita bisa adakan pertemuan ini. Diharapkan bahwa pelatihan ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat, bukan hanya sekedar ikut program, tapi kita bisa mendapatkan intisarinya dan kemudian bisa kita lakukan untuk supaya anak-anak yang kita didik juga boleh mendapatkan berkat daripada pertemuan ini ya. Dan saya ingin memberi semangat untuk para ayah bunda PAUD bahwa peran ayah bunda PAUD ini sangat-sangat penting untuk mendidik anak-anak kita ini, karena memang mereka adalah fondasi dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia dan juga untuk masa depan gereja. Jadi ayah bunda adalah garda terdepan bagi pembangunan sumber daya manusia. Jadi kami berharap bahwa ayah bunda bisa mengerjakan pendidikan ini dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab kepada Tuhan yang sudah mempercayakan anak-anak kepada ayah bunda, dan tidak diperlakukan asal saja begitu, tapi boleh sungguh-sungguh memikirkan talenta, bakat, rancangan yang Tuhan sudah tanamkan di dalam diri anak-anak kita. Itu yang kita harapkan, bahwa pendidikan PAUD ini menjadi berkualitas, sehingga nantinya ini bisa mempermudah pendidikan jenjang selanjutnya seperti SD, SMP, SMA, bahkan universitas gitu. Itu yang kami harapkan, bahwa pendidikan di usia dini ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kami akan coba men-sharingkan mengenai apa itu MPK, Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Elina, bisa tolong sharing? Ya, MPK ini lanjut Elina. MPK ini berdiri tahun 5 Juni 1950 dan sudah mendapatkan penetapan berbadan hukum sebagai perkumpulan. Jadi MPK menjadi wadah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua jauh-jauh hari, 71 tahun yang lalu, bahkan sebelum kemerdekaan, yaitu 1936 sudah ada cikal bakalnya. Nah, MPK ini
menjadi wadah supaya di sekolah Kristen di Indonesia ini bisa mempunyai wadah bersama di dalam menyelenggarakan pendidikan Kristen di Indonesia, sehingga sekolah-sekolah Kristen bisa memberi dampak yang positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Itu yang kita harapkan. Lanjut. Nah, moto daripada MPK adalah mendidik bagi negeri, ikut mencerdaskan kehidupan anak bangsa, dan menghadirkan shalom atau damai sejahtera Allah di Indonesia. Jadi dengan harapan bahwa kita bisa bermitra bersama-sama dengan seluruh stakeholder dan pendidikan di Indonesia untuk mendidik bagi negeri dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa serta menghadirkan shalom di Indonesia. Nah, visi MPK adalah menjadi penguat dan pembaru penyelenggaraan pendidikan Kristen jenjang dasar menengah di Indonesia yang terpercaya dan berwibawa. Jadi ruang lingkup daripada MPK pelayanannya adalah di dalam dari PAUD sampai SMA. Jadi SD, SMP, SMA begitu. Dan kami ingin memberi penguatan kepada seluruh penyelenggara pendidikan Kristen jenjang dasar menengah ini, sehingga bisa menjadi yang terpercaya dan berwibawa. Juga untuk menjadi pembaru bagi penyelenggara pendidikan yang memang sudah mengalami ketertinggalan. Lanjut, Elina. Nah, ini misi untuk menunjang daripada visi yang sudah ditetapkan, bahwa dengan itu kita akan inovasi dalam bidang pendidikan, sehingga tercipta panduan pelayanan pendidikan Kristen dan kebijakan pendidikan yang berkualitas. Jadi kita melakukan bukan asal ada saja, bukan sekedar hadir saja sebagai sebuah sekolah atau pendidikan, tapi kita harus menampilkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, kita juga melakukan networking yang strategis dan efektif. Kita membangun jejaring kepada baik di dalam maupun di luar negeri untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan mempromosikan good government dan alternatif pendidikan, pembiayaan pelaksanaan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu juga kita melakukan memperjuangkan aspirasi anggotanya kepada pemegang regulasi atau regulator, yaitu pemerintah sendiri, dalam hal ini Kemdikbud. Lanjut. Nah, fakta tentang MPK sendiri, bahwa MPK itu adalah satu-satunya organisasi yang mewadahi seluruh sekolah-sekolah Kristen di Indonesia dan diakui keberadaannya oleh pemerintah sebagai organisasi mitra dalam pendidikan baik di jenjang dasar maupun sampai jenjang menengah. Menjadi rekan kerja pemerintah dan gereja dalam mempersiapkan generasi masa depan. Juga perantara antara pemerintah dan sekolah-sekolah Kristen dalam menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka. Jadi dua arah, pemerintah kepada sekolah-sekolah Kristen dalam hal ini seperti pelatihan kali ini, maupun nanti di dalam aspirasi-aspirasi sekolah Kristen juga disampaikan melalui mereka. Nah, MPK menggunakan 7 standar penata layanan untuk menjadi lembaga yang terpercaya dan akuntabel dalam pengelolaan donasinya yang didapat baik dari donatur maupun dari iuran anggota. Nah, ini kita sangat menjaga bagaimana penggunaan anggaran ataupun dana yang telah diberikan. Nah, anggotanya tersebar di seluruh pelosok Indonesia, dari Aceh sampai Papua, ada di 34 provinsi. Dan beberapa anggotanya menjadi sekolah yang menjadi rujukan di tingkat provinsi maupun nasional. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa sekolah-sekolah kita ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi
teladan, contoh bagi sekolah-sekolah yang lain di lingkungannya. Lanjut, Elina. Dan untuk melakukan visi dan misi MPK, maka MPK di Indonesia ini dibantu oleh MPK wilayah-wilayah. Jadi di tiap wilayah di tingkat provinsi, MPK membentuk kepengurusan MPK wilayah. Jadi di setiap provinsi ataupun daerah ini, yayasan-yayasan atau sekolah-sekolah Kristen berkumpul, kemudian membentuk kepengurusan, sehingga dengan demikian mereka bisa bersama-sama memikirkan kebutuhan secara lokal dan kemudian nanti secara nasional. Nah, ini yang MPK wilayah yang ada di seluruh Indonesia, baik dari Sumut, NAD, sampai kepada Papua. Dan ada beberapa provinsi yang kita gabung, karena memang di provinsi itu hanya 2 atau 3 yayasan, ataupun beberapa sekolah. Lanjut. Nah, ini anggotanya. Yayasan anggota MPK adalah yayasan atau Badan Penyelenggaraan Pendidikan Kristen di Indonesia. Jumlahnya 390 yayasan atau Badan Penyelenggara Pendidikan Kristen. Dengan jumlah sekolah sekitar 6.000 sekolah dari Aceh sampai Papua. Lanjut. Nah, struktur organisasi MPK itu ada 2 badan, yaitu Badan Pengawas dan Badan Pengurus Harian. Nah, Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dan Ketua Badan Pengurus Harian, Sekretaris Umum Pengurus Harian maupun Bendahara Umum Pengurus Harian itu dipilih di Kongres. Jadi MPK itu tiap 5 tahun melakukan kongres dan di dalamnya memilih, salah satunya memilih Ketua Badan Pengawas dan pengurus harian dari MPK. Nah, Badan Pengawasnya ini dibantu oleh sekretaris dan beberapa anggota yang memang punya hati untuk memperhatikan pendidikan, keberlangsungan pendidikan Kristen di Indonesia. Lanjut. Nah, ini pengurus harian MPK, ketua umum yaitu saya sendiri dan dibantu oleh sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara umum dan wakil bendahara umum, juga beberapa anggotanya. Lanjut, Elina. Nah, anggotanya itu dibagi dalam 3 bidang MPK. Bidang pertama adalah bidang pendidikan dan perencanaan pendidikan. Ini menjadi core bisnisnya di dalam MPK, karena yang kita harapkan kita bisa membantu anggota-anggota kita di dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan yang baik. Nah, ini bidang 1 diketuai oleh Pak Philip Handoyo, dan untuk itu didukung oleh kedua bidang, yaitu bidang organisasi dan kerjasama, bidang 2, yaitu diketuai oleh Bapak Arin Tagalung. Nah, bidang organisasi dan kerjasama ini untuk mengembangkan organisasi MPK, juga mengembangkan jejaring dengan pihak luar, dalam baik di dalam, artinya di antara sekolah-sekolah Kristen, kita melakukan jejaring untuk memfasilitasi supaya sekolah-sekolah yang baik bisa menolong sekolah-sekolah yang memerlukan pertolongan, begitu juga dari luar negeri yang bisa menolong sekolah-sekolah kita di Indonesia ini. Nah, untuk itu juga kita ada bidang strategi dan kebijakan pendidikan yang diketuai oleh Bapak Henson dan beberapa anggotanya. Di sini bagaimana kita bidang ini juga menyoroti kebijakan-kebijakan dari regulasi-regulasi pemerintah yang kemudian kita bisa juga memberikan masukan-masukan di dalamnya. Nah, ini 3 bidang daripada MPK. Lanjut. Nah,
program kerja bidang 1 yaitu bidang pendidikan, pembinaan dan perencanaan pendidikan ini ada beberapa, yaitu kita membentuk tim PAUD MPK, ya, yang salah satunya adalah ini yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk PAUD-PAUD di seluruh Indonesia. Ya, kemudian ada tim fasilitator MPK, ini kumpulan dari narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya yang bisa menolong di dalam proses pelatihan dan pembinaan baik dari tingkat kepala anggota yayasan sampai kepada guru-guru. Kemudian ada Teacher Transformation Center, ini adalah mempersiapkan guru-guru untuk diutus ke daerah-daerah dan untuk mendampingi guru-guru lokal di daerah selama 2 tahun. Dan kebanyakan sekarang kita sudah mengirimkan di Papua, di NTT, dan selama 2 tahun mereka mendampingi guru-guru di daerah. Kemudian kita melakukan juga standarisasi sekolah Kristen di Indonesia supaya punya panduan yang jelas untuk mengarahkan sekolah Kristen seperti yang kita harapkan. Dan kemudian kita punya tim kurikulum MPK, yaitu untuk juga menyoroti kurikulum yang diberikan oleh Kemdikbud untuk kemudian kita arahkan sesuai dengan pendidikan di sekolah Kristen. Itu program kerja bidang 1. Lanjut, Elina. Nah, untuk itu yang tim PAUD ini ada beberapa program, baik itu diklat berjenjang tingkat dasar, diklat berjenjang tingkat lanjut, atau pelatihan pengayaan, dan juga pelatihan guru PAUD intensif yang sekarang dilakukan, banyak dilakukan juga dengan Kemdikbud. Kemudian pelatihan terintegrasi dari PAK, pelayanan anak Kristen atau sekolah minggu, ya, ditujukan kepada penyelenggara guru sekolah minggu dan pengelola dan pendidikan PAUD non formal. Jadi ayah bunda nanti kalau bisa dilanjut, ya, kita juga bisa melakukan pelatihan-pelatihan ini supaya dengan demikian bukan hanya saat ini saja, tapi nanti kelanjutannya kita juga bisa bekerja sama supaya PAUD-PAUD di Puncak Jaya ini juga terus berkembang dan semakin berkualitas. Nanti tim PAUD bisa bekerja sama dengan ayah bunda dan juga untuk dinas dari pendidikan Puncak Jaya, ya. Lanjut. Nah, tim fasilitator MPK ini yang tadi saya katakan bahwa beberapa narasumber yang memang berkualitas dan berkompeten, itu ada modul-modul baik untuk kepemimpinan dan pengelolaan yayasan, juga untuk modul pelatihan kepemimpinan bagi kepala sekolah dan direktur. Kita juga bekerja sama dengan LPPKS untuk pelatihan kepala sekolah maupun calon kepala sekolah, ya. Kemudian mengembangkan modul pelatihan bagi guru-guru baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, juga di sini PAUD, ya. Terus kemudian kita lakukan baik berkala, baik secara daring maupun luring, yang saat ini mau nggak mau kita harus lebih banyak melakukan secara daring. Nah, lanjut, Elena. Ini yang tadi program standarisasi sekolah Kristen, kita membuat 3 buku panduan yang berisi pertama filosofinya, pendidikan riset, kemudian anak intimnya di dalam komponen guru, siswa, KBM, kurikulum, manajemen dan kepemimpinan sekolah, kerohanian dan sarpras. Kemudian secara kita memberikan instrumen untuk self-assessment, sampai seberapa jauh implementasi itu sudah dilakukan, sehingga setiap sekolah bisa
melakukan evaluasi sendiri atas implementasi daripada filosofi pendidikan Kristen di Indonesia ini. Lanjut, Elin. Program manual kebijakan Yayasan Pendidikan Kristen di Indonesia, kita juga memberikan panduan manual untuk Yayasan Pendidikan Kristen di Indonesia supaya mereka bisa mengembangkan organisasinya dengan baik, didahului dengan pendahuluan seperti ada visi misinya, nilai-nilainya, tugasnya, tujuan, tanggung jawab, struktur organisasi, dan ADART-nya, terus kemudian kebijakan umum seperti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dan kebijakan khusus itu dalam berbagai bidang seperti SDM, sekolah, Sarpras, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian kebijakan-kebijakan secara organisatoris bisa dilakukan di dalam yayasan. Lanjut. Elina, ini Teacher Transformation Center, ya. Jadi kita sudah mengembangkan di berbagai wilayah di daerah, terutama di daerah 3T, di daerah-daerah bahkan di daerah terpencil. Puncak Jaya memang kita belum sampai ke sana, tapi kita sudah masuk ke beberapa daerah seperti di Papua Barat dan Papua, ya, di Serui, di Timika, di Fakfak, bahkan di Manokwari, di Sorong, Kabupaten Sorong, ya, di Yeflio, dan di beberapa di DKI juga kita sempat kirim guru-guru kita. Tujuannya adalah bagaimana mereka mendampingi guru-guru lokal untuk melakukan pendidikan Kristen yang kita harapkan, sehingga mereka bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan mampu menghadirkan transformasi bagi anak didik kita. Lanjut, Elin. Kemudian kita mengembangkan, kita punya tim Learning Management System. Ini suatu platform di mana setiap guru ataupun kepala sekolah bisa mengembangkan dirinya sendiri sebagai pusat studi, sehingga mereka bisa mengembangkan belajar secara mandiri, karena kita berharap bahwa setiap guru itu adalah pembelajar seumur hidup. Dia tidak berhenti belajar, sehingga kita itu mengembangkan sumber belajar dan konten-konten yang berkualitas yang diperlukan, apalagi abad ke-21 ini sudah terjadi pergeseran di dalam pendekatan-pendekatan baik melalui teaching maupun learning-nya. Kita juga mempersiapkan bahan ajar untuk semua jenjang pendidikan. Kemudian ada program pengembangan diri berbasis self-paced learning, dan kemudian untuk peningkatan dan pengembangan diri pendidik Kristen itu sendiri. Nah, ini nanti bisa kita lakukan baik melalui kelas-kelas pemula, kelas menengah maupun kelas-kelas advance, dengan pelatihan dan pendampingan, dan memanfaatkan teknologi digital. Nanti Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kalau mau ikut juga bisa. Nanti kami akan berikan informasinya. Kita akan mulai tahun depan untuk kelas-kelas yang akan dibuka buat para pendidiknya. Lanjut. Kita juga membentuk Komisi Keadilan Gender dan Perlindungan Anak, karena kita berpikir bahwa pendidikan
ranah pendidikan ini menjadi satu sangat penting untuk bebas daripada kekerasan dan juga keadilan gender, dan untuk itu kita bikin komisi keadilan ini. Jadi kita berharap bahwa ada bahan untuk pendidikan, pelatihan bagi pendidikan supaya bisa berkeadilan gender dan berperspektif perlindungan anak. Nah, untuk itu bisa kembangkan kebijakan dan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan Kristen. Nah, kita tidak ingin terjadi kekerasan karena kekerasan itu akan membuat traumatik di dalam perkembangan kepribadian anak-anak, yang tentunya ini akan membawa dampak yang cukup berat bagi perkembangan selanjutnya. Ya, kita banyak melihat bahwa bahkan ketika kita interview dan seleksi guru-guru untuk TTC, kita melihat ada banyak kekerasan-kekerasan yang berbekas sampai mereka dewasa. Itu dimulai dari ketika mereka masih kecil, bahkan di lingkungan keluarga atau rumah. Nah, ini yang kita sayangkan, sehingga dengan demikian kita harapkan kita bisa melakukan pencegahan untuk kekerasan di dalam lingkungan pendidikan Kristen. Untuk itu ada kampanye edukatif dan advokasi, sosialisasi penghapusan kekerasan. Kemudian kita mempersiapkan bahan ajar yang bermuatan nilai Kristiani untuk penghapusan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan seksual. Ini menjadi sangat penting bagi kita supaya anak-anak kita itu memang terlindung dari kekerasan-kekerasan ini. Lanjut. Ini program kerja tim PAUD. Jadi kita sebelum COVID ini kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan onsite. Di Papua juga kita lakukan, di berbagai daerah, Bali, Lampung, dan di berbagai daerah di Indonesia. Pelatihan intensif, ya, itu selama 5 hari, dan mudah-mudahan nanti tahun depan Puncak Jaya juga bisa melakukan pelatihan guru PAUD intensif ini, ya. Nanti Kadis ataupun Dinas Pendidikan Puncak Jaya juga bisa menghubungi tim PAUD MPK untuk mengatur pelatihan guru PAUD intensif ini, ya. Jadi tidak berhenti pada saat ini saja. Saya pikir 2 hari sangat pendek, ya, tapi ini kita akan kasih waktu lebih lagi. Ini juga pelatihan PAUD di berbagai wilayah di Indonesia, dan ini sangat membantu bagi guru-guru PAUD, ayah bunda di wilayah-wilayah di Indonesia. Lanjut, Elina. Elina, lanjut. Ya, ini juga masih di SOE ini, ada NTT, ada beberapa daerah, dan ini ya, oke, dan ini salah satu kerjasama yang tadi bidang 2 melakukan kerjasama dengan lokal maupun internasional, dan dalam hal ini kita melakukan kerjasama dengan Amerika, dan mereka datang untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagi guru-guru kita. Ini memang sangat menolong, sehingga dari segi kerohanian juga bisa dinilai sampai seberapa jauh kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Lanjut, Elina. Nah, ini kita bekerja sama dengan Kanada. Jadi setiap setahun 2 kali mereka datang ke Indonesia secara periodik dan secara berkesinambungan. Mereka memberi pelatihan-pelatihan dalam kurikulum plan, dan mereka punya kurikulum plan yang sangat lengkap, baik dari segi teachingnya maupun learningnya, dan ini sangat menolong bagi
guru-guru kita untuk mengembangkan KBM di sekolah-sekolah mereka. Lanjut. Nah, ini kerjasama dengan Amerika, dengan Educare. Mereka fokus bagaimana membuat training of trainers supaya nantinya kita punya pelatih-pelatih di Indonesia yang bisa meneruskan program yang mereka berikan. Jadi ini juga sebelum COVID mereka sering minimal setahun sekali mereka hadir ke Indonesia untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan ya. Ada 6 tema yang mereka siapkan bagi kita semua. Bersyukur untuk itu ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melanjutkan lagi. Kemudian ini kita lakukan kurikulum untuk pengembangan kurikulum berbasis firman Tuhan Alkitab. Jadi bagaimana kita menginline antara kurikulum pemerintah 2013 dengan keunikan atau kekhasan pendidikan Kristen yang berbasis Alkitab. Sehingga dengan demikian ada nilai tambahnya, nilai plusnya pendidikan Kristen atau sekolah Kristen di Indonesia. Lanjut. Nah, ini tim fasilitator MPK sudah memikirkan berbagai webinar dan melaksanakannya dari bulan Mei 2020 ketika kita mulai masuk ke dalam COVID, kemudian kita terus lakukan ini sampai secara berkala kita memikirkan topik-topik yang penting, topik-topik yang dibutuhkan bagi anggota-anggota MPK, baik melalui secara paradigma maupun secara aplikatif, begitu. Dari bulan Mei sampai Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, Desember, November ya. Terus lanjut Elina. Ini juga sampai ke Januari 2021 kita melakukan workshop kurikulum plan itu secara daring dari Kanada. Kemudian kita juga melakukan MPK wilayah Jawa Timur juga melakukan pemanfaatan CSR bagi pembiayaan pendidikan sekolah-sekolah. Dan ini juga kita di bulan Februari dan minta Pak Mas Menteri untuk memberikan sambutan juga. Lanjut, Elina. Lanjut Elina. Ya. Ini juga masih dalam rangkaian seri webinar MPK di dalam bidang hukum, melakukan bagaimana penanganan hukum dalam lingkup yayasan, gereja, dan sekolah. Ya, ini yang supaya ada kesehatian di antara yayasan, sekolah, dan gereja ya. Jadi Bapak Ibu atau Dinas Pendidikan Puncak Jaya bisa juga minta pelatihan-pelatihan ini, webinar ini kalau memang diperlukan, nanti bagaimana bisa memberikan email kah atau kontak yang bisa nanti MPK informasikan kalau setiap kali ada webinar supaya Puncak Jaya juga bisa ikut, begitu. Semua secara free kita kasih bagi setiap anggota, dan juga untuk Puncak Jaya kita bisa kasih free juga.
Terus kemudian yang penting sekarang ini bahwa kita sudah masuk ke dalam digitalisasi proses pembelajaran. Kita tidak bisa menghindari lagi, dan kemudian kita harus merangkul bagaimana kita mengembangkan digitalisasi proses pembelajaran ke depan. Ya, jadi ini sangat penting dan efektif bagi pembelajaran kita ke depan, karena mau nggak mau bahwa percepatan pemanfaatan teknologi di dalam dunia pendidikan sudah terjadi melalui COVID ini. Tadinya kita berharap, kita berpikir masih ada 5-10 tahun ke depan, tapi ternyata dengan adanya COVID ini, percepatan itu sudah terjadi, dan mau nggak mau kita harus segera melakukan digitalisasi proses pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Lanjut. Nah, ini juga seminar-seminar yang dilakukan di berbagai daerah. MPK wilayah-wilayah juga ikut melakukan webinar, dan kemudian MPK juga membantu di dalam narasumber-narasumbernya. Ya, jadi ini penguatan PAUD melalui bermain juga penting untuk dibagikan, dan saya rasa nanti juga akan dibagikan ya. Nah, ini juga dalam pemanfaatan teknologi untuk digitalisasi pembelajaran, kita sudah mendorong kita untuk bagaimana menggunakan Google Classroom ya secara free, sehingga dengan Google Classroom ini kita bisa mengembangkan pendidikan yang lebih efektif dan lebih berkualitas. Ya, jadi ini juga baik. Kalau memang nanti ada yang mau ikut, kita akan buat lagi seri ini. Ini sudah berakhir 2 kali seri Lokakarya. Kemudian juga untuk bidang hukum, kita juga melakukan. Tadi kita bicara mengenai penanganan kekerasan seksual juga. Kemudian bagaimana pendekatan pendidikan gender dan perlindungan anak, dan terus kemudian bagaimana kita melakukan sarasehan dari berbagai hal tentang hukum yang perlu kita mengerti di dalam kita menyelenggarakan pendidikan Kristen di Indonesia ini. Lanjut, Elina. Elina. Nah, ini program LBB PAUD yang memang Kemdikbud sudah tentukan, dan MPK sebagai organisasi mitra ikut mengembangkannya ke daerah-daerah, termasuk di Puncak Jaya ini. Jadi ada, kalau nggak salah, ada 9 sasaran yang diampu oleh MPK, yaitu Kabupaten Dogiai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Warope, Kabupaten Membramo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Mapi, Kabupaten Wondama, dan Kabupaten Tolikara. Ya, kita harapkan ini bisa lakukan dari bagi narasumber dan luring bagi peserta. Nah, lama kegiatan kepelatihannya 2 hari. Target minimal sebenarnya 20 PAUD ya yang tergabung dalam pusat gugus PAUD. Jadi di berbagai kabupaten hanya sekitar 20-an. Cuma di Puncak Jaya ini yang sedikit besar, dan kita memaklumi karena ini penting buat di Puncak Jaya. Materi-materi pelatihan ini sangat penting dan baik sekali. Jadi kami berharap bahwa ayah bunda bisa menangkap dengan baik dan fokus, sehingga tidak lewat begitu saja. Dan kami berharap bahwa ayah bunda aktif, baik bertanya bagaimana melakukannya di lingkungan ayah bunda sendiri, sehingga ini bisa berdampak kepada anak-anak kita, bukan berhenti di sini saja, di tempat pelatihan ya. Kita harapkan anak-anak kita lah yang mendapat manfaat yang positif daripada pelatihan ini.
LBB, ya. Bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Lanjut, Elin. Nah, landasan LBB itu ada dari kementerian, bahwa penugasan untuk MPK melakukan pelaksanaan BIMTEK di 9 kabupaten yang tadi saya sebut. Lanjut, Elina. Oh, sudah selesai. Itu saja. Terima kasih, Bapak Ibu, guru PAUD, ayah bunda. Saya sekali lagi berharap bahwa pelatihan ini sungguh-sungguh bisa bermanfaat, lebih lagi buat anak didik kita. Ya, jadi selama 2 hari ini saya berharap ayah bunda sungguh-sungguh fokus, konsentrasi, karena narasumber sudah dipersiapkan dengan baik dan bahan-bahan juga sangat baik untuk anak-anak kita. Itu saja. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih.